Nomor 1, kecepatan mobil Andri 90 km per jam. Jarak Bogor-Jakarta 60 km. Jika Andri berangkat dari Bogor pukul 10, pukul berapa Andri akan tiba di Jakarta? Nah, di sini dari soalnya diketahui kecepatannya atau V itu sama dengan 90 km per jam. Jaraknya atau S sama dengan 60 km. Nah, di sini rumus kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui. S-nya 60, V-nya 90. Nah, nolnya kita coret, kemudian sisanya 6/9 sama-sama dibagi 3. Maka 2/3 jam. Nah, karena ini jam, kita kalikan 60. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. 2/3 dikali 60, itu 60 bagi 3 sama dengan 20, maka 2 dikali 20 sama dengan 40. Nah, dia berarti 40 menit durasi dia perjalanan, maka sampainya adalah 10.40. Nomor 2, sebuah pesawat terbang menempuh jarak 3 km dalam waktu 15 detik. Berapa kecepatan pesawat terbang tersebut? Nah, di sini 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, ini harus kita buat dalam jam. Maka S-nya di sini diketahui 3 km, T-nya itu berarti 15/3.600. Sama-sama kita bagi 15, maka 1/240 jam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan. Nah, rumus kecepatan tadi adalah S per T. S-nya di sini 3, kemudian T-nya itu 1/240. Nah, kita balik. 3 kali 240 per 1 sama dengan 720. Nomor 3, Jatmiko berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapakah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Jatmiko bila ia kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam? Nah, di sini rumus kecepatan rata-rata itu sama dengan 2 dikali V1 dikali V2 per V1 ditambah V2. Nah, kemudian yang pertama kita misalkan V1 itu perginya ya, maka V1 sama dengan 8, kemudian waktunya T1 sama dengan 5. Nah, dari sini, dari kecepatan dan waktu ini, kita akan mencari jarak kota A ke kota B. S1 sama dengan V1 dikali T1. S1 sama dengan 8 dikali 5. S1 sama dengan 40. Nah, ini jarak kota A dan kota B ini sama ya, pergi dan pulangnya. Maka S1 sama dengan S2. Kemudian diketahui T2-nya atau pulangnya itu sama dengan 3 jam. Nah, berarti kecepatannya sama dengan 40 atau jarak per waktu, 40/3. Nah, kecepatan rata-rata sama dengan 2 dikali V1 dikali V2 per V1 ditambah V2. Maka 2 dikali 8 dikali 40/3 per 8 ditambah 40/3. Nah, ini kita kalikan yang atas. 2 kali 8 kali 40 itu 640/3. Nah ini kita samakan penyebutnya karena dia penjumlahan. Pernya 3, maka 24 ditambah 40/3. Sama dengan 640/3 per 64/3. Nah, ini kita balik. 640/3 dikali 3/64. Nah, kita coret 3-nya. Kemudian 64-nya coret, berarti sisa 10. Nomor 4, suatu perlombaan lari diadakan dengan 2 kali perhentian. Jarak tempuh antara start sampai perhentian A adalah 2 km. Antara perhentian A sampai dengan perhentian B adalah 7,5 km. Dan antara perhentian B sampai finish adalah 1,5 km. Berapa kilometerkah total jarak tempuh pada perlombaan tersebut? Nah, berarti di sini kan kita jumlahkan saja, jarak itu sama dengan 2 km ditambah 7,5 km ditambah 1,5 km. Nah, ini sama dengan 11 km. Nomor 5, Wiwi berangkat dari kota P pukul 6.15 dan sesampainya di kota M pukul 9.45. Jika Wiwi mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat selama 1 jam untuk makan dan minum, berapa kilometer jarak kota P dan kota M? Nah, di sini kecepatannya diketahui 60 km per jam. Kemudian waktunya dari jam 6 sampai jam 6.15 sampai 9.45 itu berarti dia 3 jam setengah
setengah ya. Berarti kita kurangin 1 jam untuk dia istirahat. Maka 1/2 dikurang 1 sama dengan 1/2 atau itu sama dengan 5/2. Nah, di sini kecepatan rumusnya itu S per T. Nah, maka S sama dengan V kali T. V-nya itu 60 dikali 5/2. Nah, 60 bagi 2 itu 30. 30 dikali 5 sama dengan 150. Nomor 6, Benny berjalan kaki dengan kecepatan 5 km per jam. Setelah 20 km, dia berlari sehingga mencapai 60 km dalam waktu 6 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Benny itu? Nah, yang pertama ini pas ketika dia berjalan itu kita anggap aja 1 ya, atau yang pertama. Maka V1 sama dengan 5, jaraknya dia berjalan itu 20. Maka S1 sama dengan 20. Nah, kemudian di sini yang S2-nya jarak dia ketika berlari itu berarti bukan 60. Di sini 60 dikurang 20, maka 40 km. Kemudian waktunya itu T2 sama dengan 60. Nah, di sini V2 sama dengan S2 dibagi T2, maka 40/6. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, maka 20/3. Nah, itu V2-nya. Nah, V rata-ratanya atau kecepatan rata-rata sama dengan 2 kali V1 dikali V2 per V1 ditambah V2. Maka 2 dikali 5 dikali 20/3 per 5 ditambah 20/3. Kita kalikan yang atas 200/3 per yang bawah ini kita samakan penyebutnya 15 tambah 20/3. Maka 200/3 per 35/3 sama dengan 200/3 dikali 3/35. 3-nya kita coret berarti 200 bagi 35 itu sama dengan 5,71. Nah, ini kita bulatkan menjadi 6. Nomor 7, dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, di sini kita berarti menggunakan perbandingan senilai. Nah, dari soal ini diketahui berarti bensinnya itu 4, maka jaraknya 32 km. Nah, ketika bensinnya X, jaraknya 56, maka 4 per X sama dengan 32/56. Nah, kita kali silang, X sama dengan 56 dikali 4/32, sama dengan 7. Nomor 8, di dalam suatu penelitian didapat kesimpulan bahwa perbandingan hewan yang bersifat peki dengan populasi hewan yang tidak bersifat peki adalah 5:3. Dan bahwa 3/8 dari hewan tersebut yang bersifat peki adalah jantan. Berapa perbandingan populasi hewan peki jantan terhadap populasi hewan seluruhnya? Nah, di sini kita misalkan hewannya itu 80. Ini misal saja, belum tentu 80 gitu. Nah, di sini peki banding tidak peki itu sama dengan 5/3. Berarti peki sama dengan 5/8 dikali 80. Nah, kita coret 80 bagi 8 sama dengan 10, berarti pekinya 50. Nah, peki ini terdiri dari jantan dan betina. Katanya jantannya itu 3/8 dari peki, berarti 3/8 dikali 50 sama dengan 150/8. Nah, ini yang jantan, peki yang jantan ini dibanding seluruhnya, berarti peki jantan per 80 sama dengan 150/8/80 sama dengan 150/8 dikali 1/80. Nah, kita coret nolnya, maka 15/64. Nomor 9, jika roda pertama berputar 2 kali, maka roda kedua berputar 5 kali. Berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 6 kali? Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu perbandingan senilai. Roda pertama berputar 2 kali, maka roda kedua 5. Roda pertama 6, maka roda keduanya X. Nah, 2/6 sama dengan 5/X. Kita kali silang, 2X sama dengan 6 kali 5. X sama dengan 30/2, maka X sama dengan 15. Nomor 10, jika roda pertama berputar 9 kali, maka roda kedua berputar 24 kali. Jika roda yang pertama berputar 27 kali, berapa kali putaran roda kedua? Nah, ini perbandingan senilai. 9
roda pertama 9, maka roda kedua 24, roda pertama 27, roda keduanya X, maka 9 per 27 sama dengan 24 per X. Kita kali silang, 9X sama dengan 27 dikali 24. X sama dengan 27 dikali 24 per 9. Kita coret 27 bagi 9, 3. 3 dikali 24 sama dengan 72. Yandi berjalan ke arah utara dengan menempuh jarak 2/5 km dalam tempo 5 menit. Berapa kecepatan rata-rata perjalanan Yandi? Nah, di sini kita ubah dulu, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka T sama dengan 5 per 60, sama-sama kita bagi 5, sama dengan 1 per 12 jam. Jaraknya itu 2 per 5 km. Nah, kecepatan itu sama dengan S per T. S-nya itu 2 per 5, T-nya itu 1 per 12. Maka 2 per 5 dikali 12 per 1, sama dengan 24 per 5, sama dengan 4,8. 12 jika garis tengah sebuah roda A adalah 10 cm dan roda B adalah 5 cm. Apabila roda A berputar dengan sempurna, maka roda B berputar sebanyak berapa kali gitu ya. Nah, di sini dia garis tengah itu sama dengan diameter ya. Nah, berputar di sini itu sama dengan keliling ya sebuah rodanya. Kemudian di sini rumus keliling itu sama dengan VD. D itu adalah diameternya. Nah, yang pertama diameter A itu sama dengan 10, maka keliling A sama dengan V kali DA. Maka 10 kali V. Keliling A sama dengan 10 V. Kemudian diameter B itu sama dengan 5, maka keliling B sama dengan V kali diameter B. V dikali 5 sama dengan 5V. Nah, di sini berarti dia itu berputar sebanyak berapa kali? Kita buat perbandingannya, keliling A banding keliling B sama dengan 10V dibanding 5V. V-nya boleh kita coret karena sama, 10 bagi 5 sama dengan 2. Nomor 13, jika Silvi telah mengerjakan soal sejak pukul 8.30 hingga pukul 12, sebanyak 20 soal, maka rata-rata soal yang dikerjakan Silvi setiap setengah jam adalah, nah ini kita hitung dulu waktunya, dari jam 8.30 sampai jam 12 itu berarti dia 3,5 jam. Nah, karena dia pertanyaannya setiap setengah jam, maka 3,5 jam itu berarti ada 7 kali setengah jam. Nah, soalnya ada berapa? Soalnya ada 10. Maka rata-rata pengerjaannya 20 per 7 sama dengan 2,8. Nah, kita bulatkan 2,8 itu sama dengan 3. 14. Dalam suatu balap mobil, seorang pembalap mampu menempuh jarak 10 km dalam waktu 6 menit. Berapa kecepatan rata-rata mobil itu? Nah, di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jaraknya diketahui 10 km. Berarti waktunya 6 per 60. Sama-sama kita bagi 6, maka 1 per 10. Nah, kecepatan itu rumusnya jarak per waktu. 10 per 1 per 10 sama dengan 10 dikali 10 per 1 sama dengan 100 km per jam. Nomor 15, sebuah kebun bunga berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter dan lebarnya 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Berapa meter persegi luas jalan itu? Nah, di sini kita misalkan dia perseginya ada 2. Yang pertama itu kebunnya sendiri, yang kedua itu adalah kebun plus jalannya. Persegi panjang yang pertama kita kasih nama persegi 1. Nah, di sini panjangnya 22, kemudian lebarnya 18. Persegi panjang yang kedua yaitu panjangnya 16, lebarnya 12. Nah, di sini kita hitung aja luas persegi panjang yang pertama dikurangi luas persegi panjang yang kedua. Maka panjang 1 dikali lebar 1 dikurang panjang 2 dikali lebar 2. 22 dikali 18 dikurang 16 dikali 12. 396 dikurang 196 sama dengan 200 meter. Nomor 16. Drew naik mobil berangkat pukul 7 dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Hasan naik motor berangkat pukul 7 dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika jarak kota A dan kota B adalah 350 km, maka Drew dan Hasan akan bertemu pada pukul. Nah, di sini berarti dari kota A dan kota B mereka datang dari arah yang berlawanan. Berarti mereka akan berpapasan atau bertemu itu ketika jarak mereka itu
dijumlahkan sama dengan 350 km. Nah, di sini kecepatan Drew itu 60 km per jam, kecepatan Hasan itu 40 km per jam. Nah, karena mereka berangkatnya itu kan sama, berarti waktu mereka sama. T Drew sama dengan T Hasan. Kemudian jarak Drew ditambah jarak Hasan sama dengan 350 km. Nah, di sini jarak itu berarti V kali T. Nah, VD dikali TD ditambah VH dikali TH sama dengan 350. 60 TH, TH ini TD ini kita ganti dengan TH biar nanti dia sama. 60 dikali TH ditambah 40 kali TH sama dengan 350. 60 TH ditambah 40 TH sama dengan 350. 100 TH sama dengan 350. TH sama dengan 350 dibagi 100. TH sama dengan 3,5 jam. Berarti TH sama dengan 3 jam 30 menit. Nah, mereka berarti ketemu itu jam 10.30. 17. Kalau Ani berjalan 8 meter ke muka dan mundur lagi 4 meter ke belakang, berapakah jarak Ani dari tempat semula? Berarti di sini 8 dikurang 4 sama dengan 4 meter. 18. Di permukaan laut, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius jika tekanan udara normal. Jika tekanan udara kurang dari normal, maka air mendidih pada suhu yang lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Di daerah-daerah yang letaknya lebih tinggi dari permukaan laut, tekanan udara seringkali lebih rendah daripada tekanan normal. Di daerah ini berarti dia akan sering mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. 19. Luas area parkir 176 meter persegi, luas rata-rata untuk mobil sedan 4 meter persegi, dan bis 20 meter persegi. Kapasitas maksimum hanya 20 kendaraan. Biaya parkir untuk mobil sedan Rp1.000 satu kali parkir, dan untuk bis Rp2.000 satu kali parkir. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, berarti ini kita buat dulu persamaannya, 4X ditambah 20Y sama dengan 176. Nah, ini kita sama-sama bagi 4, maka X tambah 5Y sama dengan 44. Kemudian X tambah Y sama dengan 20. Nah, ini kita eliminasi X-nya supaya sisa Y. Maka 5Y dikurang Y sama dengan 4Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 4. Y sama dengan 6. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Jika Y sama dengan 6, maka X tambah Y sama dengan 20. X tambah 6 sama dengan 20. X tambah X sama dengan 20 dikurang 6. Maka X sama dengan 14. Nah, di sini kan diketahui tadi harganya 1.000 dan 2.000. Maka F 14,6 sama dengan 1.000 dikali 14 ditambah 2.000 dikali 6. 14.000 ditambah 12.000 sama dengan 26.000. 20. Sebuah kereta api berangkat dari kota Jogja ke kota Purwokerto dengan kecepatan 50 km selama 4 jam. Sementara itu, kereta api lainnya berangkat dari kota Purwokerto menuju kota Jogja selama 5 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan kereta api itu berangkat dari kota Purwokerto? Nah, di sini kan kita diketahui kecepatan yang pertama itu 50 km per jam dalam waktu 4 jam. Nah, kemudian kita cari jaraknya kota Jogja itu ke Purwokerto. S1 sama dengan V1 dikali T1, 50 dikali 4 sama dengan 200. Nah, di sini kan dia meskipun mereka dari arah yang berlawanan, maka jaraknya itu tetap sama. Maka jarak yang pertama dengan yang kedua itu sama. Nah, maka kita cari kecepatan